Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok TA 2026 dengan judul kelompok Rancang Bangun Sistem Holistik Mikroklimat Jamur Tiram, Sinergi Sistem Kontrol Otomatis dan Manajemen Energi Sistem sebagai perwujudan sistem budidaya yang optimal. Perkenalkan, saya Hilma Halimatus Sadia dengan NIM 21060122120027 dengan judul individu Rancang Bangun Smart Climate Control dengan fungsi sterilisasi untuk mendukung lingkungan budidaya jamur tiram. Perkenalkan, saya Alia Midafira Salisa dengan NIM 21060122120035 dengan judul tugas akhir implementasi sistem manajemen energi PLTS PLN dengan ATS adaptif pada sistem mikroklimat jamur tiram. Berikut ini adalah hasil realisasi dari mikroklimat jamur tiram yang telah dibuat. Untuk bentuk secara fisik terdiri dari 2 rak di kanan dan kiri dengan atap panel surya 2 buah 40 WP. Selanjutnya di bagian belakang terdiri instalasi fisik keseluruhan untuk panel box dari instalasi sistem supply dan sisi pengontrolan. Berikutnya adalah sisi supply. Untuk sisi supply sendiri merupakan perancangan automatic transfer switch yang didasarkan pada energy management system, yang berarti terdiri dari 4 logic yang berupa data akuisisi, yaitu sistem monitoring real dari sensor INA 219, kemudian ada state estimation yang mengolah data menjadi informasi indikator, kemudian ada decision making logic yang dilakukan oleh relay ATS, kemudian ada eksekutor yang dilakukan oleh relay beban. ATS adaptif dirancang sebagai upaya untuk melakukan optimalisasi terhadap penggunaan PLTS pada kebun jamur. ATS adaptif akan melakukan pemutusan beban secara bertahap dengan berdasarkan pada parameter state of charge atau kapasitas baterai tersisa yang dilakukan dengan pengestimasian 2 metode, yaitu open circuit voltage dan column counting. Mulanya, sistem akan melakukan booting untuk mendeteksi hubungan antara open circuit voltage dengan kapasitas baterai sesuai dengan karakteristik dari baterai yang digunakan. Kemudian, sistem akan memperbaharui penggunaan kapasitas baterai tersisa dengan metode column counting setiap detik secara real time. Berdasarkan hasil pengujian, ATS adaptif yang telah direalisasikan dapat bekerja sesuai dengan hasil perancangan dengan 4 tahap pengoperasian, yaitu PLTS normal saat SOC di atas 70%, kemudian PLTS siaga 1 saat SOC di bawah 70%, PLTS siaga 2 saat SOC di bawah 60%, dan PLTS saat charging dengan penggunaan sumber daya PLN, yaitu SOC saat di bawah 50%. Untuk subsistem kedua, yaitu subsistem climate control, di sini yang diatur atau dikontrol adalah suhu dan kelembapan, di mana proses pertama adalah inisialisasi sensor dan WiFi. Untuk sensor sendiri, kami menggunakan DHT22. WiFi-nya digunakan untuk komunikasi dan monitoring coupling. Ketika suhu dan kelembapan sudah dibaca, kemudian masuk ke pengendalian melalui ESP32. Untuk suhu dan kelembapan itu dikontrol dengan logic fuzzy, di mana masing-masing suhu dan kelembapan itu dikontrol dengan fungsi atau logika yang berbeda. Yang pertama dilakukan fusifikasi untuk menentukan suhu dan kelembapan itu masuk ke range mana. Kemudian untuk selanjutnya ada inference rules, di mana dari suhu dan kelembapan yang dibaca itu disesuaikan dengan rules dengan metode mean, dan kemudian didefusifikasi dengan metode weighted average untuk menghasilkan output aktuator kipas dan sprayer. Kemudian untuk pemberian BTI itu menggunakan penjadwalan dengan bantuan modul RTC dengan aktuator pompa dan sprayer. Selanjutnya untuk hasil pengujian dilakukan selama 3 hari dengan pemantauan dari dengan pengamatan pengambilan titik di jam 8 sampai jam 18. Untuk jam 8 itu suhu kelembapan didapat 27,35 derajat dan kelembapan tanah 74,20, di mana nilai tersebut itu sudah mendekati set point. Kemudian suhu naik hingga di puncak hari tepatnya 13.00 dan kelembapannya itu turun pada puncak hari yaitu 59,99. Kemudian lanjut lagi ke 18.00 itu sudah mendekati set point yaitu 26 derajat dan 85,23 derajat. Jadi sistem kontrol ini sudah bisa menyesuaikan suhu, berusaha mendekati set point, namun belum selalu konsisten menjaga nilai set point tersebut.